Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, hari ini kita akan melanjutkan topik pekan lalu, yaitu regresi dan klasifikasi untuk menghandle data besar atau big data. Jadi pekan lalu kita sudah berdiskusi terkait dengan analisis korelasi, analisis regresi yang merupakan salah satu bagian dari predictive analytics ya. Hari ini kita akan melanjutkan, yakni terkait dengan klasifikasi. Jadi yang menjadi salah satu bentuk highlight dari analisis regresi yang sudah kita lakukan atau kita diskusikan pekan lalu adalah bahwa kita mencoba untuk melakukan analisis sebab akibat antar dua variabel atau lebih, begitu ya, di mana variabel output atau variabel respon atau variabel dependent merupakan suatu variabel numerik, begitu. Sedangkan untuk variabel input atau variabel prediktor atau covariate atau variabel independent boleh berupa numerik, ya. Contohnya kemarin sudah kita diskusikan, bisa juga contohnya berupa variabel kualitatif untuk variabel inputnya. Nah, sekarang yang menjadi concern kita adalah yang menjadi variabel output adalah variabel kualitatif, begitu ya. Jadi Y-nya atau responnya merupakan variabel kualitatif. Contohnya sebagai berikut. Ini ada warna mata, katakanlah adalah coklat, biru, hijau, begitu, atau jenis dari email yang masuk ke kita, apakah spam atau ham. Nah, ini otomatis yang menjadi concern variabel responnya adalah suatu variabel kualitatif, sehingga pendekatannya akan menjadi sedikit berbeda dibandingkan dengan pendekatan regresi yang sudah, regresi linear terutama yang sudah kita diskusikan pekan lalu. Ini materinya masih berhubungan ya, jadi sumber utamanya adalah buku yang sudah kita diskusikan. Pekan lalu saya sampaikan bukunya Trevor Hasty, Robert Ciarani, Gareth ya. Nanti mudah-mudahan malam ini atau besok bisa saya upload file untuk bukunya dan juga materi ini ya. Nanti untuk materinya ini agak banyak, saya ambil langsung dari slide-nya Trevor Hasty, sehingga nanti mungkin yang akan kita diskusikan relatif lebih kompak dibandingkan dengan materi yang sudah ada, karena nanti yang menjadi salah satu hal yang perlu kita diskusikan adalah bagaimana menghandle data berdimensi tinggi. Ya. Baik, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, misalnya kita memiliki suatu vektor X yang berisikan variabel prediktor atau variabel input, dan variabel responnya adalah suatu variabel kualitatif dalam suatu set C. Ini tadi ya bisa antara 3 ini atau 2 ini tergantung dari jenis variabel yang ingin kita modelkan. Maka kita mencoba untuk membuat suatu klasifikasi untuk membangun fungsi set yang merupakan fungsi dari feature atau fungsi dari input, yang nantinya input ini dapat menunjukkan kira-kira suatu variabel respon tersebut masuk dalam klasifikasi atau kelas yang mana di antara set yang sudah disiapkan. Biasanya yang menjadi salah satu bentuk concern-nya adalah peluang ya atau probabilitas untuk mengestimasi suatu variabel respon Y berada pada suatu kategori yang mana diketahui feature-nya atau diketahui variabel independen atau variabel input-nya. Contoh misalnya bisa jadi menjadi lebih penting atau lebih menarik untuk mengestimasi probabilitas atau peluang suatu klaim terhadap asuransi merupakan suatu penipuan dibandingkan dengan apakah termasuk penipuan atau tidak. Contoh misalnya kita masuk ke data credit card ya untuk melihat
behavior dari customer apakah melakukan default atau non-default. Definisinya sudah kita diskusikan pada beberapa pertemuan yang lalu, dan ini contohnya kita modelkan dari set feature yang merupakan income dan juga balance. Ya. Kalau misalkan kita perhatikan, dan ini yang membedakan antara default atau non-default, ya plot ini, yang merah ini menyatakan default, yang biru ini menyatakan non-default. Kemudian coba kita gambarkan berdasarkan pendapatan dan balance. Jika kita bandingkan balance-nya ini agak terlihat lumayan berbeda ya, bahwa untuk balance yang relatif kecil, terutama di bawah 1.500, kecenderungan seorang customer akan tidak melakukan default dibandingkan dengan balance-nya yang tinggi. Begitu. Sedangkan jika kita bedakan terhadap income, belum terlihat kejelasan pembeda antara bagaimana behavior dari seorang customer yang melakukan default atau non-default jika dilihat dari pendapatannya. Nah, itu juga bisa kita gambarkan melalui box plot, Bapak Ibu sekalian. Contohnya seperti ini ya. Untuk balance ini terlihat agak berbeda ya, walaupun untuk kaki dan lehernya ini masih ada irisan, namun jika kita lihat katakanlah Q2, Q1, Q3, bagian tubuhnya dari box plot ini menunjukkan adanya suatu perbedaan karakter antara balance tertentu terhadap kecenderungan seorang customer itu melakukan default atau non-default. Namun untuk variabel income ini tidak berbeda ya, tidak berbeda jauh. Kecenderungan memang income yang lebih tinggi, ini kita lihat mediannya, income yang lebih tinggi menunjukkan bahwa seseorang kecenderungan untuk non-default, tapi tidak berbeda signifikan terhadap seseorang yang income-nya sedikit lebih rendah. Sehingga ini menunjukkan belum menjadi variabel pembeda untuk menunjukkan apakah seseorang default atau non-default. Digambarkan oleh gambar sebelah kiri yang saya tunjuk ini. Jika ada yang ingin disampaikan, boleh langsung ya Bapak Ibu, silahkan ya. Kita lanjutkan. Misalkan yang menjadi concern kita pada saat ini adalah variabel responnya adalah suatu variabel kualitatif ya. Contohnya ini adalah status apakah seorang customer itu default atau tidak. Sehingga jawabannya adalah no dan yes. Katakanlah kita gambarkan jika no itu kita lambangkan 0 dan jika 1 kita lambangkan, jika yes kita lambangkan 1 begitu. Salah satu hal yang bisa kita pertimbangkan untuk melakukan pemodelan ini dengan menggunakan analisis linear regresi atau analisis regresi linear pada pekan lalu adalah untuk menunjukkan bahwa jika Y lebih besar dari 0,5 maka kita sebut yes, jika kurang dari 0,5 kita sebut no. Itu menjadi salah satu alternatif ya. Untuk kasus outcome biner ya, biner berarti ada 2, 0 dan 1, mungkin kita bisa menggunakan analisis regresi linear untuk membedakan antara status seorang customer melakukan default atau tidak. Karena sebenarnya populasi dari menyatakan ya nilai Y diketahui dari X-nya, katakanlah X ini menyatakan balance. Jadi jika diketahui balance seseorang, maka bagaimana rata-rata nilai dari Y antara 0 dan 1 itu sama saja dengan mendefinisikan peluang Y sama dengan 1, berarti statusnya adalah yes atau melakukan default, diketahui nilai input dari feature-nya, baik itu balance atau apa tadi satunya, income katakanlah. Namun, salah satu yang kelemahan dari analisis regresi linear menjadikan nilai peluangnya itu bisa jadi kurang dari 0 atau lebih dari 1. Nah, ini yang menjadi tidak mungkin Bapak Ibu sekalian, karena peluang itu nilainya adalah di rentang antara 0 dan 1, di mana peluang sama dengan 0 itu menunjukkan bahwa suatu kejadian tidak mungkin terjadi, peluangnya sama dengan 0, begitu. Katakanlah berapa peluang
jumlah mahasiswa Big Data Analytics yang hadir pada suatu pertemuan sama dengan 42 gitu. Itu tidak mungkin, peluangnya sama dengan 0 karena jumlahnya student yang terregistrasi ada 41. Jadi tidak mungkin yang masuk ada 42, katakanlah begitu. Misalnya tidak mengizinkan untuk sit in begitu ya, atau tidak mengizinkan ada double account untuk masuk misalnya. Jadi tidak mungkin. Atau lebih dari satu, kalau probabilitas sama dengan satu itu pasti terjadi begitu ya. Kalau misalkan lebih dari satu, jadi tidak mungkin. Sehingga nilai peluang itu harus antara 0 dan 1. Sedangkan ketika kita menggunakan regresi linier, bisa jadi nilainya itu kurang dari 0, artinya negatif, atau lebih dari 1. Sehingga ini menjadi salah satu kelemahan dari analisis regresi linier untuk memodelkan variabel respon yang berupa kategori atau kualitatif. Dan yang menjadi lebih appropriate adalah analisis regresi logistik. Apa bedanya? Jadi kalau misalkan kita gambarkan, Bapak Ibu sekalian, jadi nilai Y, gambar oranye ini adalah rentang dari nilai Y-nya ya, antara 0 bisa jadi 0 atau bisa 1. Tadi 0 menyatakan tidak melakukan default, 1 melakukan default. Kemudian kita mencoba untuk melakukan pemodelan diketahui katakanlah balance atau income, begitu salah satu kita pilih. Nah, untuk model regresi linier, nilainya ini bisa jadi lewat di bawah 0 nih ya. Bisa jadi minus, begitu. Padahal nilainya antara 0 sampai 1 saja. Sedangkan untuk model regresi logistik, nilainya antara 0 sampai dengan 1. Karena pada saat dia mendekati 0, dia akan asimptotis 0 di sini. Begitu pula dengan 1. Asimptotis di sini ya, mendekati 1. Sehingga ini menjadi model yang lebih appropriate untuk mengatasi problem klasifikasi seperti yang kita tunjukkan tadi. Contoh lain, misalkan kita memiliki lebih dari 2 kategori ya. Contohnya di sini ada seorang pasien masuk pada suatu ruangan emergensi, kemudian diklasifikasi berdasarkan simptomnya, apakah stroke, drug overdose, atau epilepsi, katakanlah, maka di sini berarti ada 3 kelas begitu. Nah, 3 kelas ini juga kurang cocok jika kita gunakan metode analisis regresi linier dengan membuat 1, 2, dan 3 ini sebagai variabel numerik. Namun lebih cocok ketika kita menggunakan analisis regresi logistik multiklas atau multinomial, begitu ya, atau bisa juga menggunakan analisis diskriminan. Nah, apa sebenarnya ide dibalik dari regresi logistik? Ide dibalik dari regresi logistik adalah memodelkan peluang, gitu. Peluang Y sama dengan 1, berarti kalau kasus kita tadi adalah default ya, diketahui variabel feature-nya atau variabel input-nya. Di sini disebut katakanlah balance begitu ya, untuk memprediksi status seseorang kecenderungan untuk melakukan default. Dan peluang tersebut digambarkan dalam model ini ya, model eksponensial ya, eksponensial beta 0 plus beta 1x dibagi dengan 1 plus eksponensial beta 0 ditambah beta 1x, di mana beta 0 dan beta 1 ini secara prinsip sama dengan koefisien atau parameter dari regresi pada regresi linier yang akan kita estimasi setelah ini. Dan eksponensial ini adalah suatu nomor Euler ya. Jika eksponensial 1 artinya nilainya sekitar 2,72. Nah, jika kita melakukan sebuah transformasi yang kita sebut sebagai transformasi logit atau logouts antara PX dengan 1 min PX, berarti PX ini kan menyatakan apa? PX ini menyatakan peluang seorang customer melakukan default dibagi dengan 1 min PX, berarti 1 dikurangi peluang default, berarti non-default ya. Ini menunjukkan rasio antara peluang default dan peluang seseorang tidak melakukan default, kemudian kita lakukan transformasi logaritma, maka bentuknya menjadi seperti model linier ya, beta 0 ditambah beta 1x. Sehingga ini nanti menjadi salah satu keistimewaan dari model regresi logistik dari sisi
mengestimasi parameternya. Karena dengan melakukan transformasi seperti ini, bentuk modelnya menjadi model linier. Gitu. Nah, ini contohnya tadi bahwa nilainya di sekitar 0 dan 1 pasti di antara rentang itu untuk regresi logistik linier. Cara untuk melakukan estimasinya antara beta 0 dengan beta 1 adalah dengan memaksimumkan suatu fungsi yang kita sebut sebagai fungsi likelihood, ya, di mana fungsi likelihood adalah suatu fungsi yang menunjukkan peluang dari data yang bernilai 0 di sini, ya, Y1 menjadi di nolnya, dan juga 1. Kalau 0 berarti status non-default, 1 berarti status default. Kemudian kita memaksimumkan perkalian antar dua peluang ini, sehingga nanti akan mendapatkan estimator B0 dan B1. Nah, untuk software yang bisa kita gunakan ada banyak, ya, Bapak Ibu sekalian, dari yang paling mudah sampai yang paling sulit. Kalau di R biasanya kita menggunakan fungsinya adalah GLM, gitu. Dan contoh jika kita tadi, ya, melakukan pemodelan regresi logistik untuk kasus klasifikasi memprediksikan status seseorang apakah kecenderungan untuk melakukan default atau tidak didasarkan pada balance-nya. Nah, ini menunjukkan koefisien estimatornya minus 10 dan 0,055. Namun ini tidak bisa kita interpretasikan seperti pekan lalu, bahwa artinya 0,005 ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 US dollar, maka peluangnya naik sebesar 0,055. Bukan seperti itu. Karena yang menjadi linear ini adalah transformasi logitnya, ya. Namun yang bisa kita lakukan dari hasil ini, diketahui ini p-value-nya kecil, menunjukkan bahwa signifikan, Bapak Ibu, ya, sangat kecil dibandingkan dengan alfa berapapun, katakanlah 1% misalnya, atau 5%, ini masih p-value-nya jauh lebih kecil, sehingga menunjukkan balance ini signifikan, berpengaruh terhadap penentuan seseorang atau seorang customer itu kecenderungan melakukan default atau tidak. Nah, misalnya kita ingin melakukan estimasi kira-kira berapa peluang seseorang melakukan default jika diketahui balance-nya adalah 1000 US, maka kita masukkan peluangnya sama dengan eksponensial beta 0 head ditambah beta 1 head X dibagi dengan 1 plus eksponensial beta 0 head plus beta 1 head X, di mana X ini menyatakan balance, ya. Beta 0 ini dapat dari sini, minus 10,65, beta 1 head didapatkan dari sini 0,0055. Kita masukkan beta 0 head, beta 1 head dikali dengan 1000 dapat dari sini, ya, nilai balance-nya, maka peluang seseorang melakukan default jika balance-nya 1000 US dollar adalah 0,006. Bagaimana jika naik? Jika naik, katakanlah balance-nya menjadi 2000, maka peluangnya naik sangat banyak, menjadi hampir 0,6 peluang untuk melakukan default jika seseorang tersebut memiliki balance 2000 US dollar. Misalnya sekarang untuk variabel feature-nya adalah kualitatif, ya. Contohnya ini adalah status student apakah ya atau tidak. Nah, untuk interpretasi dari atau penggunaan dari variabel kualitatif dari feature-nya, ya, atau dari input-nya secara umum sama dengan analisis regresi linier. Jadi, jika kita ingin membandingkan antara apakah seseorang tersebut student atau tidak, maka tinggal dilihat koefisiennya di sini, ya. Kita lihat p-value-nya juga signifikan, relatif kecil, ya. Katakanlah kita menggunakan 5% atau 10% atau 1%, masih signifikan status apakah seseorang itu student atau tidak terhadap penentuan seorang customer melakukan default atau tidak. Jadi jika kita bandingkan antara seseorang tersebut student atau tidak, jadi kita tinggal masukkan eksponensial beta 0 head-nya adalah minus 3,5, ditambah dengan beta 1 head 0,4049, dikalikan dengan 1. Mengapa 1? Karena student-nya sama dengan yes, ya, fungsi indikator. Kemudian jika status student-nya no, maka berarti sama dengan 0, dikalikan 0 di sini, ya.
Artinya adalah bahwa peluang seseorang untuk melakukan default jika seseorang tersebut adalah student, peluangnya lebih tinggi, ya 0,04 dibandingkan dengan seseorang tersebut bukan seorang student, peluangnya 0,03 gitu. Silakan jika ada yang ingin didiskusikan Bapak Ibu. Atau jika ada yang ingin ditanyakan. Baik, kita lanjutkan ya, jika tidak ada. Jadi ini adalah membandingkan tadi karena variabel feature-nya adalah variabel kualitatif. Sekarang bagaimana jika kita mempertimbangkan lebih dari satu variabel? Kalau tadi hanya satu ya, apakah itu balance-nya saja, atau apakah seseorang tersebut statusnya adalah student atau tidak gitu. Nah sekarang kita menggunakan lebih dari satu feature. Jadi di sini Bapak Ibu bisa perhatikan ya bahwa ini lebih dari satu, beta 0 tambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 sampai beta P XP. Contohnya kita bisa mempertimbangkan ada balance, ada income, ada status seseorang tersebut student atau tidak untuk menentukan apakah bagaimana seseorang perilakunya terhadap melakukan default atau non-default. Nah, jika kita pertimbangkan, Bapak Ibu, di sini kita lihat beberapa koefisien ya. Kalau misalkan yang kita cek di sini untuk balance, ini sangat kecil sehingga signifikan. Untuk income ini tidak signifikan, sangat tinggi sekali dengan menggunakan alfa 10% sekalipun. Untuk student ini juga kecil ya. Katakanlah kita menggunakan 10% atau kita gunakan 5% masih signifikan. Namun ada hal yang menarik di sini Bapak Ibu jika diperhatikan. Koefisien untuk student ini negatif, ya 0,6, sedangkan sebelumnya itu positif. Artinya adalah ini ya. Artinya adalah apa? Jika koefisiennya positif, maknanya apa? Jika koefisiennya positif, artinya adalah jika seseorang statusnya student, maka peluang seseorang tersebut untuk default lebih tinggi ya karena positif dibandingkan jika seseorang tersebut bukan student. Nah, ini bisa kita perhatikan ya bahwa peluang jika seseorang tersebut student lebih tinggi peluangnya untuk melakukan default dibandingkan dengan seseorang tersebut bukan seorang student. Ya. Nah, sedangkan sekarang jika kita menggunakan beberapa variabel secara bersamaan, ada balance, ada income, ada student, begitu, ternyata nilai koefisiennya ini negatif dan signifikan. Sebelumnya juga signifikan sama signifikan dan kecil juga. Ya. Nah, namun sekarang menjadi negatif. Artinya apa ini negatif? Artinya berkebalikan bahwa jika seseorang berstatus student, maka peluang seorang customer yang statusnya student tersebut akan lebih kecil untuk melakukan default dibandingkan jika seseorang tersebut berstatus non-student. Nah, maknanya menjadi berbeda dengan sebelumnya ketika kita hanya memperhatikan status student saja, tidak digabung dengan beberapa variabel yang lain. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Ada ide enggak, Bapak Ibu? Atau mengapa itu bisa mungkin terjadi, katakanlah? Bisa diulang, Pak? Kenapa, Pak Nafri? Bisa diulang pertanyaannya, Pak? Ya, jadi begini. Jika Bapak Ibu perhatikan yang sebelumnya ya, ini jika diperhatikan, ini koefisiennya ini tandanya positif ya. Tandanya positif. Artinya apa positif ini? Bahwa
jika seseorang statusnya student, maka peluang seseorang tersebut untuk melakukan default akan lebih tinggi dibandingkan jika seseorang tersebut bukan student, karena positif. Nah, ini kita lihat dari hasil perhitungannya ya, bahwa jika student-nya itu yes, cara membacanya adalah jika status seseorang tersebut student, maka peluang untuk melakukan default adalah 0,04, lebih besar dibandingkan peluang seseorang jika bukan student, peluang untuk melakukan default adalah 0,03, lebih kecil dibandingkan jika student. Nah, jika di sini ini minus, artinya adalah peluang seseorang yang statusnya student, maka peluang default-nya akan lebih kecil karena ini adalah negatif. Ini berkebalikan dengan sebelumnya. Padahal bedanya hanya yang ini kita hanya menggunakan feature-nya atau variabel input-nya adalah student, sedangkan setelahnya ini kita memperhatikan atau mempertimbangkan ada lebih dari satu variabel input. Ada balance, ada income, ada status student-nya. Namun berubahnya sangat drastis yang awalnya positif menjadi negatif. Nah, ini kira-kira mengapa bisa terjadi? Ada ide nggak kira-kira? Kalau karena dia pengaruh balance, Pak. Yang dimaksud pengaruh balance bagaimana? Jadi berarti ketika cuman parameter student, dia kan positif, tapi tidak mempertimbangkan balance yang dimiliki oleh student tadi. Dia student, dia merupakan seorang pelajar, dan ada pertimbangan balance yang dia miliki. Ini studentnya koefisiennya jadi negatif. Sedangkan income-nya kan tadi tidak terlalu signifikan, jadi bisa diabaikan. Mungkin menurut saya kayak gitu, Pak. Karena ada hubungannya dengan balance ya. Jadi yang prinsipnya adalah ini adalah yang kita sebut sebagai terima kasih Pak Faiz. Jadi kita sebut sebagai efek confounding dan ini sangat sering sekali terjadi. Ini salah satu contoh ya Bapak Ibu bahwa misalnya begini, kita cek di sini. Jika kita perhatikan yang sebelah kanan ini ya, kita bandingkan antara seseorang tersebut apakah statusnya student atau tidak, ada kecenderungan terhadap balance ya, ada kecenderungan di sini bahwa seseorang tersebut jika statusnya student, maka nilai credit card balance-nya ini relatif lebih tinggi ya, jika seseorang tersebut student atau tidak. Itu satu poin. Artinya apa? Artinya adalah jika seseorang tersebut credit card balance-nya lebih tinggi, maka resiko untuk default-nya lebih tinggi. Ya, karena tadi sudah kita tahu juga di sini. Bahwa jika balance-nya lebih tinggi, maka kecenderungan seseorang untuk default juga lebih tinggi. Katakan ini jika 1000, peluang 0,06, jika 2000 naik menjadi 0,5 peluang untuk default-nya. Oke, itu satu poin. Namun, jika kita perhatikan sekarang, untuk credit card balance terhadap default rate, ya apakah rate terhadap apakah seseorang melakukan default atau tidak, di sini kita tahu menunjukkan tren yang naik, ya. Artinya adalah memang jika credit card balance-nya naik, maka kecenderungan untuk default-nya tinggi. Namun jika kita bandingkan antara student dan bukan student, relatif yang lebih tinggi yang bukan student begitu. Sehingga ini ada efek yang berkebalikan. Ya kan? Karena ini yang lebih tinggi adalah yang non-student untuk default rate-nya dibandingkan yang statusnya student. Berbeda dengan case di sebelah kanan ini. Atau secara umum biasanya kita sebut ini sebagai efek multicollinearity, ya, atau hubungan ada korelasi antar variabel feature atau variabel input. Jadi jika katakanlah di sini balance dan student ada korelasi, karena adanya korelasi tersebut artinya nanti mempengaruhi dari salah satunya adalah hasil koefisien ini. Dan ini menjadi salah satu problem yang sering terjadi dalam analisis regresi maupun klasifikasi, terutama jika kita mempertimbangkan beberapa variabel feature ya atau variabel input.
Ini contohnya ada 3 saja sudah kita temui problem seperti ini. Oke, sampai di sini ada yang ingin didiskusikan Bapak Ibu? Berarti kita tuh masih belum bisa narik kesimpulan ya, Pak? Kesimpulan bahwa Pengaruh yang paling besarnya di mana gitu? ya, jadi ini sementara ini masih ditangguhkan karena memang ada problem itu. Jika kita langsung, kalau misalkan kita lihat dari sini, otomatis yang paling besar ya student ya, karena ini tinggi sekali nilai koefisiennya ya, dibandingkan dengan balance atau income, walaupun satuannya di sini berbeda. Namun karena ada problem ini tadi, berarti ada beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk mengatasi hal ini, begitu. Kita sebut ini sebagai confounding effect atau multicollinearity, boleh. Pak, mau izin Pak, tanya Pak. Silakan. Untuk yang kali ini p-value kita nggak ngeliat Pak. P-value kita lihat, dilihat bagaimana Pak Praja? Dilihat, kalau kita lihat ini dia signifikan memang. Pertanyaannya apa Pak? Halo Pak. Ya. Halo. Ya maksud saya kalau minggu lalu kan kita ngeliat p-value kita lihat kan Pak. Nah maksud saya yang minggu ini kita p-value di sini nilainya nggak kita lihat berarti Pak, cuma di koefisien aja Pak. Dilihat Pak, itu penting Pak Raja. Halo Pak. Halo, putus, ya. Halo putus. Suara saya putus ya? Iya Pak, halo Pak. Suara saya putus Pak ya? Suaranya jelas sih saya. Oh iya siap. Iya. Pertanyaan saya gini Pak, mohon izin. Ini p-value yang untuk kali ini kita nggak ngelihat Pak ya. Apa yang mau kita lihat aja cuma koefisien doang gitu loh Pak. Untuk mengambil kesimpulannya. Ya Pak Pratama, suara saya sudah mulai lancar enggak? Sudah Pak, sudah mulai. Ya? Iya. Mudah-mudahan tadi waktu saat penjelasan tadi enggak putus-putus ya. Kalau misalkan putus-putus bisa di-cut ya teman-teman dan Bapak Ibu sekalian sehingga tidak ada pesan yang miss. Siap Pak. Jadi untuk melihat ini kita tetap melihat p-value-nya Pak Raja. Iya Pak. Ya, jadi apa yang kita lihat di sini yang pertama balance-nya signifikan ya karena kecil. Kemudian income-nya di sini tidak signifikan karena p-value-nya sangat besar. Kita gunakan alpha 10% pun masih lebih tinggi p-value-nya. Sedangkan kita perhatikan status student-nya ini juga signifikan karena kecil ya. Kita bandingkan dengan 0,05 masih lebih kecil ini. Dibandingkan dengan 0,01 lebih kecil p-value ini. Dibandingkan dengan 0,1 atau 10% alfanya juga masih kecil p-value-nya. Sehingga yang menjadi salah satu poin adalah balance dan student ini signifikan untuk menentukan seseorang kecenderungan untuk melakukan default atau tidak. Itu poin pertama. Poin keduanya adalah walaupun ternyata student ini signifikan, namun berbeda dari sisi koefisiennya. Karena sebelumnya pun, jika kita perhatikan ini, sebelumnya juga p-value-nya sangat kecil ya. Ini kan kecil juga, artinya signifikan, ya kan? Ya. Nah, bedanya adalah sama-sama signifikan, tapi dampaknya beda. Yang pertama ini, jika statusnya student, peluang untuk default-nya lebih tinggi. Namun setelahnya ini juga signifikan, namun jika statusnya student, peluangnya lebih rendah sekarang. Nah, ini otomatis kan kita menjadi mempertanyakan hal ini, lalu kira-kira mana yang betul? Apakah status seseorang jika student atau tidak itu memperbesar atau memperkecil peluang seorang customer melakukan default atau tidak? Kan menjadi seperti itu. Nah, yang menjadi problem di sini adalah karena efek adanya interaksi atau confounding effect antara variabel feature-nya. Dalam hal ini adalah jika kita telah lebih dalam bahwa balance dan student ini ada hubungan begitu. Sehingga karena ada hubungan ini nanti akan mempengaruhi hasil dari estimatornya. Nah, lalu bagaimana yang betul? Nah, ini menjadi ditangguhkan sementara ini. Karena yang menjadi problem yang sering terjadi jika kita memperhatikan variabel input beberapa, terutama jika banyak ya,
itu sangat sering terjadi efek-efek seperti ini, confounding effect atau multicollinearitas begitu, di mana terjadi ketidakteraturan terhadap katakanlah bisa jadi signifikansi levelnya atau bisa jadi dari sisi koefisiennya yang paling signifikan adalah sampai berubah tanda, yang artinya efeknya berubah secara berkebalikan begitu. Nah, bagaimana cara untuk mengatasinya nanti akan coba kita diskusikan setelah ini. Siap, siap Dok. Saya mulai paham. Silakan jika ada lagi yang lain, Bapak Ibu. Kita lanjutkan ya jika tidak ada. Siap Dok. Jadi untuk metode klasifikasi tadi ada beberapa ya, ini saya lewati, nanti Bapak Ibu bisa dicek lagi untuk contoh yang lain. Untuk practical session-nya dengan R, nanti bisa dicoba ya, fungsinya adalah GLM seperti ini, kemudian dimasukkan beberapa inputnya, Oke. Sementara ini mungkin untuk kasus klasifikasi bisa kita cukupkan ya, dan yang perlu saya highlight di sini adalah tadi yang kita diskusikan baru untuk kasus regresi logistik untuk kelas ada 2 ya, atau jumlah kategorinya 2, misalnya default, non-default. Dan kasus regresi logistik ini, model ini bisa digunakan jika terdapat lebih dari 2 kategori. Katakanlah ada 3, seperti tadi ya, apakah masuk pada suatu emergency room, kemudian simptomnya apa saja, nanti ada 3, dan seterusnya. Itu bisa menggunakan juga regresi logistik multinomial. Atau bisa juga menggunakan beberapa metode-metode yang lain. Ini perlu saya tunjukkan saja bahwa untuk kasus klasifikasi ini ada beberapa metode yang bisa kita pertimbangkan selain metode regresi logistik, yang tujuannya adalah untuk membagi kelas-kelas begitu. Contoh lain kita bisa menggunakan analisis diskriminan, itu juga bisa kita gunakan untuk mengubah kelas-kelas. Kemudian di beberapa pertemuan selanjutnya dengan Pak Hari Patria mungkin nanti akan juga dibahas terkait dengan beberapa metode klasifikasi lain ya, diantaranya misalnya KNN, kemudian naive Bayes classifier, kemudian beberapa machine learning method ya seperti SVM atau random forest katakanlah, nanti akan banyak dibahas. Yang menjadi pembeda utama antara beberapa metode-metode itu apa untuk menentukan kelas-kelas dari setiap output atau dari setiap respon variabel. Nah, sekarang kita masuk pada poin utama, Bapak Ibu sekalian, jika kita menghadapi suatu problem untuk data besar ya. Atau jika ada yang ingin didiskusikan, silahkan sebelum kita lanjutkan. Dok, mohon izin Dok, nanya lagi. Silakan. Yang kita bahas minggu ini berarti dengan yang minggu lalu sedikit berbeda ya Dok ya? Yang Pak Raja temukan bagaimana? Yang saya ingat ini Dok ya, kalau yang minggu lalu kan kita ngelihat koefisien sama p-value-nya kita lihat gitu loh Dok. Kalau ini cuman mungkin karena ini tadi yang Bapak bilang ini belum selesai karena kita tangguhkan dulu karena belum selesai Dok ya. Seperti itu ya. Kalau kemarin kan sudah jelas datanya. Kalau ini kan karena tadi ada confounding tadi yang si balance sama satu lagi apa tadi income kalau nggak salah. Apa seperti itu Dok? Jadi kita belum bisa ngambil kesimpulan. Kalau yang minggu lalu kan sudah bisa kita ambil kesimpulan. Ya, jadi begini Pak Pratama. Atau saya yang salah? Jadi begini, ya terima kasih Pak Pratama dan Bapak Ibu yang lain. Ya, artinya sebenarnya prinsipnya sama. Yang membedakan adalah variabel Y-nya. Ya. Variabel, halo? Putus ya Dok ya? Putus ya? Jelas Pak. Jelas Pak. Jelas. Yang lain ada yang jelas? Jelas banget Pak. Jelas Pak. Oke, berarti Pak Pratama perlu pindah tempat berarti. Oke, kita lanjutkan. Ya monggo Dok, lanjut aja. Putus-putus Dok, sorry. Oke, ya jadi prinsipnya Bapak Ibu sekalian terkait dengan kasus regresi linear maupun regresi logistik pada prinsipnya adalah sama ya, memodelkan kita punya variabel Y, kita sebut sebagai variabel
dependent atau variabel output. Kemudian kita modelkan terhadap variabel X atau variabel input atau variabel feature begitu. Yang membedakan adalah untuk kasus regresi linier, variabel Y-nya ini adalah berupa variabel numerik ya. Variabel numerik itu berarti bisa koma, bisa jumlah 1 2 3 4 begitu. Sedangkan untuk kasus klasifikasi, variabel Y-nya berupa variabel kualitatif, default non-default, kemudian status kesehatan seseorang, jenis kelamin, dan seterusnya. Itu yang menjadi pembeda utama. Terkait dengan pertanyaan dari Pak Pratama tadi, apakah kita bisa gunakan seperti metode pekan lalu untuk melihat p-value-nya, kemudian parameternya sebenarnya sama. Hanya saja ini sebagai pengantar bahwa bisa jadi ketika kita berhadapan pada suatu kasus di mana ada keterikatan atau ada hubungan antar variabel feature-nya. Jadi X1 dan XP ini saling berhubungan. Yang dimaksud apa? Bahwa jika X1-nya ini turun, XP-nya ini berubah begitu. Sedangkan untuk model regresi linier, regresi logistik, salah satu asumsinya adalah bahwa X1 dan XP ini tidak berhubungan. Artinya jika X1-nya berubah-ubah, XP-nya ini tetap begitu. Atau XP-nya berubah-ubah, X1-nya ini tetap tidak berubah. Yang membuat berubah hanya jika XP-nya berubah, Y-nya yang berubah. Jika X1-nya berubah, Y-nya yang berubah, bukan variabel X yang lain yang berubah. Nah, kenyataannya pada kasus-kasus secara real begitu, bahwa bisa jadi ketika salah satu X berubah, X yang lain itu berubah. Gitu. Dan itu sering sekali terjadi. Dan dampaknya adalah salah satu dampaknya ketika ada keterikatan atau hubungan antar variabel feature, maka koefisiennya ini terhadap estimasinya bisa jadi berubah atau signifikansinya nilai p-value-nya juga berubah begitu. Namun jika hubungannya tidak terlalu kuat, kita coba cek ya pekan lalu dari sisi analisis korelasi, maka bisa jadi dampaknya tidak terlalu signifikan begitu. Namun jika efeknya sangat tinggi, tadi ada confounding effect di mana korelasinya sangat tinggi antar variabel, bisa jadi yang menjadi akibatnya adalah sampai tandanya berubah begitu. Nah, ini sangat sering terjadi ketika kita berada pada suatu kasus yang mempertimbangkan banyak variabel prediktor atau banyak variabel feature, sehingga kita perlu menyelesaikan persoalan tersebut. Kira-kira apa yang perlu kita lakukan untuk mengatasi persoalan di mana adanya keterikatan antar variabel dependent. Nah, dalam kasus regresi linier maupun regresi logistik ya, yang menjadi salah satu yang menjadi persoalan adalah dua hal di sini. Kita lebih fokus ke arah prediksi atau interpretability. Artinya adalah ketika kita memperhatikan, ini kasusnya kita lebih kompleks daripada ini ya, di mana jika Bapak Ibu dan saudara-saudara perhatikan atau pertimbangkan suatu kasus begitu ya, bisa mungkin coba dibayangkan begitu jika beberapa pekan sebelumnya di awal-awal kita mencoba berdiskusi terkait dengan availability atau kira-kira aplikasi dari big data terhadap background masing-masing. Banyak sekali contoh-contoh yang Bapak Ibu sekalian berikan waktu lalu ketika jumlah variabelnya itu sangat banyak begitu. Bisa jadi sampai melebihi P ini menyatakan jumlah variabel feature-nya ya, melebihi variabel jumlah observasinya begitu. Nah, jika ini terjadi maka uncertainty-nya sangat tinggi atau akurasinya menjadi sangat rendah begitu. Karena apa? Karena variasinya terlalu besar pada suatu problem di mana jumlah variabel feature-nya sangat banyak gitu. Nah, ini menjadi salah satu poin utama problem dari kasus big data pada persoalan seperti ini. Kemudian yang kedua adalah dari interpretability. Maksudnya adalah Bapak Ibu bisa bayangkan dari model regresi linear ya seperti ini, katakanlah P-nya ini ada 5.000 begitu. Maka kita harus menginterpretasikan beta 1 artinya apa? Setiap kenaikan X1, setiap kenaikan balance setiap $1 maka meningkatkan peluang status katakanlah Y-nya ini menyatakan hal yang lain ya.
Contohnya kita pekan lalu apa terkait dengan regresi? Katakanlah setiap kenaikan budget untuk advertising, maka meningkatkan penjualan sekian. Jika budget terhadap sosial media, Instagram, maka sekian. Jika WhatsApp, sekian. Dan seterusnya, sampai 1000. Sehingga dari sisi interpretability-nya sangat overwhelming, karena kita harus menginterpretasikan sebanyak 1000 kali. Begitu. Akan lebih bermanfaat jika kita hanya mengambil beberapa saja yang itu menjadi poin utamanya sehingga bisa menjadi fokus dari bisnisnya. Berarti kita perlu mengambil variabel-variabel mana saja yang menentukan dari banyaknya atau perubahan tingkat penjualan begitu. Kemudian yang ketiga adalah persoalan yang tadi kita diskusikan di akhir slide sebelumnya terkait dengan klasifikasi, yakni adalah adanya hubungan atau keterikatan yang tinggi antar variabel. Kita sebut sebagai confounding effect atau kita sebut sebagai kasus multicollinearity. Sehingga inilah yang menjadi concern utama dari problem big data, terutama ketika jumlah variabelnya, variabel feature-nya banyak begitu. Nah, cara untuk mengatasinya ada 3 macam ya. Ada 3 macam pendekatan, walaupun masing-masing pendekatan nanti juga ada beberapa opsi yang bisa dipertimbangkan begitu. Nah, 3 macam ini tergantung dari concern-nya kita mau ke arah mana untuk memperbaiki dari persoalan tadi. Baik itu dari sisi persoalan kompleksnya model karena terlalu banyaknya variabel feature, karena terlalu tinggi uncertainty, terlalu tinggi variasi, sehingga akurasi dari prediksinya lemah, atau karena kasus confounding, sehingga menyulitkan untuk dari sisi interpretasi, menyulitkan dari sisi prediksi. Begitu. Nah, ini adalah kasus yang sering menjadi salah satu concern penelitian saya ya. Mungkin nanti bisa dipertimbangkan Bapak Ibu sekalian jika memiliki problem seperti ini, di mana kita memiliki banyak sekali variabel feature untuk menentukan variabel responnya, dan kasusnya adalah tadi kompleks, variasi tinggi, confounding effect. Nanti bisa kita pertimbangkan dengan beberapa analisis ini. Yang pertama adalah subset selection. Jadi subset selection ini adalah kita diskusikan pekan lalu sekilas terkait dengan hal ini. Intinya dari subset selection ini adalah untuk mengidentifikasi atau mengambil subset. Jadi sebagian dari P feature yang sudah banyak tadi, dan kita ambil sebagian yang kita maksudkan adalah yang paling signifikan mempengaruhi variabel respon. Nah, setelah dipilih tersebut, kemudian dilakukan analisis atau dilakukan analisis dengan metode least square. Ya, pekan lalu kita membahas ini terkait dengan metode least square. Kemudian yang kedua adalah shrinkage. Jadi shrinkage ini sebenarnya prinsipnya sama. Prinsipnya adalah untuk mengambil sebagian dari P prediktor yang sudah ada begitu. Yang membedakan adalah cara untuk mengambilnya. Kalau misalkan subset selection, kita membandingkan dengan banyak dengan banyak kandidat begitu. Kemudian kita bandingkan dengan suatu kriteria tertentu, dan dengan yang paling baik itu yang kita ambil dengan menggunakan least square. Sedangkan untuk metode shrinkage ini kita tambahkan suatu term yang kita sebut nanti sebagai regularisasi, di mana tujuan dari penambahan regularisasi ini adalah untuk membuat sebagian dari feature menjadi 0 atau tidak berdampak secara signifikan, sehingga secara otomatis langsung bisa juga digunakan untuk memilih variabel yang signifikan dan juga mereduksi variance. Ya, itu adalah yang kedua terkait dengan bagaimana cara untuk mengatasi kasus tadi. Yang ketiga adalah dimension reduction. Jadi bedanya adalah jika subset selection dan shrinkage ini memilih begitu ya. Tadi ada ada balance, ada student, kemudian ada income, ada macam-macam. Kita pilih di antara
yang available itu mana yang signifikan mempengaruhi begitu. Nah, itu adalah subset dan shrinkage. Untuk dimension reduction, tujuannya adalah kita tetap mempertahankan sejumlah P prediktor yang sudah ada. Jadi katakanlah kita punya 1000 prediktor atau 1000 feature begitu. Nah, dimension reduction tujuannya adalah untuk mengubah 1000 prediktor ini menjadi prediktor-prediktor baru yang jumlahnya kurang dari 1000 atau sejumlah M besar nih ya, di mana M ini lebih kecil daripada jumlah P-nya. Caranya bagaimana? Dengan mengkombinasikan beberapa variabel dikelompokkan jadi satu. Contohnya misalnya income dan balance. Saya kelompokkan jadi satu, saya namai dengan sesuatu yang lain begitu. Kemudian status student, status jenis kelamin, marital status katakanlah saya jadikan satu dengan suatu nama yang lain. Sehingga dengan begini jumlah inputnya menjadi lebih kecil, ya, tapi tidak membuang salah satu di antaranya, hanya mendefinisikan sejumlah feature yang baru yang jumlahnya lebih kecil dibandingkan jumlah feature yang sudah tersedia dengan membuat suatu linear kombinasi linear atau projection dari variabel-variabel tadi ya, dengan mengelompokkan dikalikan suatu konstanta dikalikan dengan suatu konstanta tertentu. Prinsipnya itu cara untuk mengatasi jika terjadi kasus-kasus tadi ya, kompleksitas karena terlalu banyak jumlah variabel feature sehingga interpretability yang jadi lemah. Yang kedua adalah karena uncertainty-nya terlalu tinggi. Yang ketiga adalah adanya kasus multi-collinearity. Sampai di sini ada yang ingin disampaikan Bapak Ibu? Pak, izin tanya Pak. Ya, silakan. Berarti kalau yang subset itu tadi ada balance, ada student, ada apa lagi gitu. Ya, berarti income. diambil balance-nya doang gitu Pak? Contohnya seperti itu, betul. Oh ya Pak. Kalau yang subset sama shrinkage, mohon maaf Pak, mungkin bisa diulangin Pak dengan kata-kata yang lebih mudah dipahami Pak. Ya, prinsipnya sama Pak. Prinsipnya adalah untuk subset dan shrinkage itu memilih. Jadi subset selection memilih katakanlah yang paling signifikan menurut metode subset adalah balance. Begitu pula dengan shrinkage, juga sama seperti itu. Namun cara memilihnya yang berbeda. Oh iya Pak, siap Pak. Makasih Ya. Pak. Ya, sama-sama. Sedangkan dimension reduction itu mengkombinasikan tadi ya. Yang subset selection itu Pak, itu kan ada kata-kata that we believe. Jadi kalau yang shrinkage itu kan ada hitungannya tuh Pak, ada least square estimates, kemudian dimension reduction juga ada hitungannya. Kalau yang subset selection itu that we believe itu aja Pak. Jadi kita yakin bahwa ini yang berhubungan dengan respons gitu ya, atau ada hitungannya juga? Ada Pak, nanti kita detailkan setelah ini ya Pak Nofri. Oh ya, ya oke Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Baik, kita lanjutkan ya. Jadi prinsipnya subset selection itu sistem kerjanya seperti apa? Sistem kerjanya seperti ini Bapak Ibu. Jadi subset selection mulai dari kita anggaplah ini regresi logistik tadi ya, default, kemudian prediktornya ada balance, ada income, ada student, katakanlah. Contohnya ada 3 ini. Nah, kita mulai, ini sempat kita diskusikan pekan lalu sekilas ya. Jadi prinsipnya yang pertama adalah kita mulai dengan model tanpa prediktor. Jadi tidak mempertimbangkan balance, tidak mempertimbangkan income, tidak mempertimbangkan statusnya apakah customer tersebut student atau tidak. Oke. Kemudian setelah itu kita bandingkan dengan semua kombinasi yang memungkinkan dengan mempertimbangkan 3 tadi. Jadi ini kalau kita lihat dari sisi perhitungannya P kombinasi P dan K ya. Jadi kita cek model dengan balance saja 1, model dengan status student saja 2, model dengan income saja 3, model dengan balance dan income, model dengan balance dan student, model dengan income dan student, model dengan semuanya, sehingga ada banyak
2 pangkat P ya. Kalau P-nya ada 3 berarti ya 2 pangkat 3 berarti ada 8. Nah, dari 8 itu kita bandingkan dengan suatu kriteria ya. Satu kriteria katakanlah adalah residual root sum of square, atau kita bandingkan R square-nya, koefisien determinasi. Yang paling kecil RSS atau yang paling besar R kuadratnya, itu yang kita pilih, yang kita anggap sebagai yang terbaik. Dalam hal ini bisa jadi, untuk hal ini bisa jadi semuanya, bisa jadi semuanya yang dimaksud adalah 3-3-nya terpilih, bisa jadi 2 yang terpilih, bisa jadi 1 dipilih, bisa jadi tidak ada yang dipilih. Prinsipnya itu untuk best subset selection. Ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan Bapak Ibu? Tidak ada ya? Baik. Jika tidak ada, kita lanjutkan. Ini contohnya. Misalnya ada yang ada adalah ada 10 ya, ada 10 variabel prediktor. Oke, jadi kita bandingkan. Yang pertama adalah model yang tanpa covariate tidak dimasukkan di sini. Di sini model hanya dengan satu covariate saja, ini jumlah prediktor ya, dibandingkan. Jadi sumbu X ini menyatakan jumlah prediktor, sumbu Y menyatakan residual sum of square atau koefisien determinasi atau R square. Terus kemudian kita bandingkan begitu. Nah, berarti jumlah variabel ketika jumlah prediktornya hanya 1, kita cek. Kalau jumlah prediktornya ada 1 itu kan ada banyak ya Bapak Ibu. Ada yang dengan balance saja, ada yang dengan income saja, ada yang dengan satu student saja, dan seterusnya. Sehingga otomatis ada 10 macam residual sum of square. Yang paling kecil adalah dengan suatu variabel tertentu, kita ambil di sini. Kemudian begitu pula dengan ketika jumlah prediktornya ada 2, ada beberapa kombinasi. Kita hitung residual sum of square sampai 11 ya. Yang dimaksud 11 ini karena ada dataset yang kategori salah satunya dengan 2 value, sehingga kita perlu membuat 2 dummy variabel. Katakanlah demikian. Kemudian kita bandingkan dari sini, mana kira-kira yang residual sum of square-nya paling kecil atau R square-nya paling besar. Kalau kita perhatikan di sini bahwa residual sum of square-nya yang paling kecil adalah ketika setelah 3 ya, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 begitu. Sehingga kita pilih yang paling sedikit jumlah prediktornya namun memberikan hasil residual sum of square yang paling kecil, yaitu 3. Nah, ini disebutkan di sini 3 itu berarti yang mana saja, belum ditunjukkan ya. Tapi yang jelas bahwa dari perhitungan ini dengan metode best subset tadi kita menemukan ada 3 variabel prediktor yang menunjukkan hasil residual sum of square-nya paling kecil. Begitu pula dengan R square-nya. Kalau R square kita pilih yang paling besar ya. Jadi jumlah prediktor paling kecil yang memungkinkan untuk mendapatkan nilai R square yang paling besar, katakanlah begitu. Dan ini didapatkan 3, katakanlah begitu. Ini adalah prinsip dari best subset. Nah, walaupun ini fokusnya untuk regresi linier, namun juga bisa diaplikasikan untuk regresi logistik, untuk analisis diskriminan, untuk SVM, dan seterusnya. Yang membedakan hanya kriterianya ya. Kalau residual sum of square ini untuk analisis regresi linier, untuk kriteria jika regresi logistik bisa menggunakan deviance atau yang berhubungan dengan fungsi likelihood-nya. Ini tidak kita detailkan karena sangat terlalu teoritis menurut saya, nanti bisa didiskusikan sisi aplikasinya. Nah, dari sisi komputasi, best subset selection ini kurang applicable begitu ya. Terutama jika nilai P-nya lebih tinggi. Mengapa kira-kira? Karena terlalu banyak jumlah kombinasi yang memungkinkan yang perlu kita bandingkan. Contoh ini tadi ya, karena bergantung pada nilai kombinasi. Kombinasi PK ini berarti adalah kombinasi jumlah prediktor dengan jumlah prediktor yang tersedia, yakni P, dan K ini yang kita masukkan dalam model begitu.
Tadi katakanlah jika ada 3 prediktor saja kita harus membandingkan 8 model gitu. Jika 6 ya 2 pangkat 6. Jika 10 2 pangkat 10. Jadi sangat banyak sekali. Sehingga dari sisi perhitungan, walaupun dengan mesin sekalipun terlalu tinggi cost-nya. Dan kasus seperti itu bisa juga menjadikan ya overfitting. Sehingga yang menjadi alternatif adalah dari base subset adalah kita bisa gunakan stepwise, baik itu forward maupun backward. Prinsipnya seperti apa? Kalau forward, jadi yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah prinsip dari base subset tadi ya, kita memilih berdasarkan dibandingkan ya, semua model yang memungkinkan dijajar gitu ya, kita jajar, kemudian kita bandingkan mana yang menghasilkan katakanlah RSS paling kecil atau R-square paling besar begitu. Nah, sekarang untuk forward selection prinsipnya seperti ini. Mulainya dari hal yang sama, mulai dari model dengan tanpa covariat ya, atau tanpa prediktor begitu. Kemudian berjalannya mulai dari jumlah prediktor. Jadi K ini menyatakan jumlah prediktor yang dimasukkan dalam model. Mulai dari awalnya adalah 0, 1, 2 sampai P-1. Begitu. Nah, yang menjadikan pembeda di sini adalah ketika K-nya jalan, awalnya K-nya katakanlah mulai dari 1 dengan hanya 1 prediktor saja, kemudian ketika mulai dari 0, kemudian ditambah begitu ya, dengan additional 1 prediktor, kira-kira dari penambahan 1 prediktor tersebut, mana yang memberikan hasil sedemikian hingga residual sum of square-nya lebih kecil, atau R-square-nya yang paling besar. Itu yang dipilih. Oke. Setelah itu baru kita masuk ke K yang lebih tinggi. Katakanlah K-nya sama dengan 2, sehingga memasukkan 1 lagi prediktor. Kira-kira dari variabel yang tersedia, mana yang memberikan dampak yang paling besar terhadap model, atau yang memberikan hasil RSS paling kecil, atau R-square paling besar. Sampai kapan? Sampai ditemukan bahwa penambahannya itu menjadi tidak signifikan, sehingga kemudian berhenti. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Atau terlalu rumit untuk diikuti? Betul. Betul. Siapa tadi? Masih mencerna, Pak. Oke, coba Iya. saya Masih ambil mencerna, belum kenyang-kenyang. Contoh mungkin Pak, dengan contoh mungkin Pak, biar. Ya, coba saya ambilkan ini ya, pen tab dulu ya untuk menuliskan, mudah-mudahan dengan ilustrasi lebih mudah ya. Saya pikir saya aja nggak ngerti Pak, ternyata banyak Pak ya.
Tidak ada suaranya ya? Belum Pak, saya siapkan dulu. Pak kira ada apa kok diam dari tadi? Ya, mau. Terima kasih Bapak. Ya, ini coba saya gambarkan, ilustrasikan ya, mudah-mudahan lebih memudahkan. Iya, Pak. Jadi ini sebenarnya saya juga berharap ada banyak practical session-nya ya setelah materi begitu. Namun karena memang kita hanya dapat 8 pertemuan sehingga lebih banyak practical session-nya pada saat setelah ETS. Memang nanti harapannya pada saat sesi dengan Pak Hari nanti juga banyak sesi untuk practical session ya. Kalau misalkan memang bisa disampaikan juga, ada beberapa yang sudah kita sampaikan terkait dengan materi sehingga nanti bisa boleh meminta untuk practical session, baik itu softwarenya seharusnya banyak menggunakan R ya, tapi nanti apakah ditambah oleh Pak Heri dengan menggunakan Python atau yang lain nanti bisa juga, tidak masalah. Oke, saya coba share dulu Bapak Ibu sekalian, jadi bagaimana prinsipnya. Jadi prinsipnya begini Bapak Ibu, untuk base subset dulu ya. Base subset. Jadi katakanlah kita punya 3X ya, karena tujuan dari base subset ini kan untuk memilih set mana saja atau himpunan atau memilih sebagian mana saja yang nanti berpengaruh paling signifikan gitu ya. Jadi ada X1, ada X2, ada X3. Katakanlah kita hanya gunakan 3 saja yang relatif sedikit namun bisa memberikan ilustrasi contohnya. Jadi prinsipnya untuk base subset ini kita mulai dari model tanpa semuanya. Jadi Y adalah hanya beta 0 head saja. Seperti ini ya. Kemudian step kedua, kita kan harus memilih nanti kan. Karena ini mau ditambah mana? Ditambah beta 1 X1 atau ditambah beta 2 X2 atau ditambah beta 3 X3 atau yang mana? Atau ditambah beta 1 dan seterusnya. Nah, cara untuk memilihnya kita bandingkan di sini. Semua yang memungkinkan. Jadi gunakan X1 saja, gunakan X2 saja, gunakan X3 saja, gunakan X1 dan X2, X2 dan X3, X1, X2, X3. Katakanlah begini ya. Nah, dengan hanya menggunakan X1 saja kita hitung kriterianya. Katakanlah kriterianya R square gitu ya. R square-nya ada berapa? Oh, 0,4. Kemudian ini kita bandingkan lagi. R square-nya berapa? 0,42. Kita bandingkan seterusnya. R square-nya berapa? 0,51. Atau ini lebih kecil jadinya 0,32 katakanlah. Dengan 2 R square-nya 0,67 katakanlah dan seterusnya. Yang di sini R square-nya 0,67 juga katakanlah ya. Contohnya begini. Yang ini R square-nya 0,64 katakanlah begitu. Maka otomatis dengan cara seperti ini berarti yang kita pilih adalah yang ini. Karena R square-nya paling tinggi, namun cukup hanya 2 prediktor saja. Sedangkan ini 0,67 tapi ada 3 prediktor. Ini prinsipnya subset selection. Bisa diikuti kira-kira? Atau ada pertanyaan? Masih mencerna, Pak. Lanjut aja dulu, Pak. Oke. Oke, untuk forward selection. Pak. Iya, silakan. Tadi kesimpulannya yang diambil yang R kuadratnya paling besar Pak ya untuk yang subset sama prediktornya yang paling sedikit ya Pak ya. Iya, karena tujuannya kan kita mencoba untuk mendapatkan model yang paling sesimpel mungkin karena kita suka yang paling simpel tapi hasilnya yang bagus, katakanlah kan begitu. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi yang lain?
kita lanjutkan. Nah, untuk forward selection, prinsipnya begini. Kalau forward selection yang pertama memang kita mulai dari sama, Y, sama dengan beta 0 head saja, tanpa prediktor. Ya. Kemudian, step kedua, kita pilih antara satu variabel yang memungkinkan. Jadi, kita mau nambah mana? Mau nambah X1, mau nambah X2, atau mau nambah X3? Kita lihat dulu R-square-nya. Oh, kalau nambah X1, R-square-nya jadi 0,41. Kalau nambah X2, R-square-nya jadi 0,32. Kalau nambah X3, R-square-nya jadi 0,53. Oh, berarti yang paling bagus adalah nambah X3. Jadi step 2 ini jadinya adalah Y hat sama dengan beta 0 hat ditambah beta 3 hat X3. Step selanjutnya adalah X3 otomatis kan sudah enggak. Berarti kita mau nambah lagi enggak? X1 tambah X2. Katakanlah. Kalau bukan ditambah ya. X1 atau X2. Kalau dari hasil model yang ini yang terpilih sebelumnya dengan hanya X3 saja, kalau ditambah X1 jadinya 0,67. Kalau ditambah X2 jadinya 0, katakanlah 59 katakanlah. Berarti kita pilih yang X1. Jadi modelnya adalah Y hat sama dengan beta 0 hat ditambah beta 1 X1 beta 1-nya hat ditambah beta 3 hat X3. X3-nya dapat dari step sebelumnya. X1 didapat dari sini step ketiga ini. Oke. Sehingga modelnya menggunakan 2. Kemudian selanjutnya yang keempat, kita mau lanjut lagi enggak? Yang tersisa apa? X2. Mau ditambah X2? Coba kita cek. Kalau ditambah X2 berapa R-square-nya? Jadi 0,67. Oh, tetap. Berarti kalau ditambah X2 berarti enggak perlu. Jadi kita berhenti di sini. Cukup berarti yang kita gunakan adalah dengan X1 dan X3 saja. Dengan nilai R-square-nya adalah 0,67. Prinsipnya begitu. Jadi beda utamanya adalah jika subset itu langsung dibandingkan semua. Ya, seperti yang saya ilustrasikan tadi adalah dijajar tadi ya. Jadi X1, X2, X3, X1, X2, X2, X3 semua kombinasi yang memungkinkan itu dijajar, langsung dibandingkan dipilih mana yang paling tinggi dengan nilai jumlah prediktor yang paling kecil. Namun untuk forward selection itu bedanya penambahannya satu-satu. Jadi awalnya tidak menggunakan prediktor sama sekali. Kemudian nambah 1. Kalau nambah 1, mana yang kontribusinya paling besar? Terus ditambah lagi mana yang kontribusinya paling besar dan seterusnya. Sampai ketika ditemukan bahwa penambahan itu tidak lagi menjadi menambah kontribusi terhadap R-square-nya sehingga itu berhenti begitu. Tidak harus berhenti sampai akhir ya. Bisa jadi ketika ditambah di sini ya. Katakanlah contoh lagi X1, X2, X3 ketika ditambah X3 menjadi 0,53 begitu. Namun setelah ditambah lagi, kalau ini katakanlah enggak ya, katakanlah enggak, step ketiga, katakanlah jika saya menambah, kan ini akhirnya prinsipnya di sini tadi kita dapat bahwa Y hat adalah dipengaruhi oleh X3 ya. Kemudian bagaimana jika kita tambah X1 atau ditambah X2? Jika ditambah X1 hasilnya menjadi 0,51. Jika ditambah X2 jadinya 0,52. Artinya apa? Baik ditambah X1 maupun ditambah X2 nilainya tidak lebih tinggi dibandingkan dengan hanya menggunakan X3 saja yang 0,53. Otomatis kita berhenti di sini. Jadi model akhirnya adalah hanya dengan Y hat sama dengan beta 0 hat ditambah beta 3 hat X3. Tidak perlu menambah X1 maupun X2. Jadi tidak perlu sampai akhir nambahnya. Sampai ketika ditemukan bahwa penambahan itu tidak lagi menambah nilai dari kriterianya, contohnya R-square ini. Ada yang ingin ditanyakan? Pak, nanya Pak. Silakan. Pak Fahri ya kayaknya. Iya Pak. Hafal saya suaranya sudah. Iya. Pak, kalau
kalau dilihat tadi yang subset selection sama forward selection itu kan langkah pertamanya sama Pak. Kita simulasi dengan D0 ya. Gitu ya. Apakah bisa dibilang sebenarnya kalau forward selection itu ya hampir sama juga sama subset, namun yang forward ini kita bisa random memilih gitu Pak. Apa seperti itu Pak? Sementara kalau yang data subset itu kita dituntut untuk urut gitu, habis dari 1, 2, 3 gitu. Ya, jadi prinsipnya sama, yang membedakan adalah efisiensinya. Mengapa? Artinya begini. Coba Bapak Ibu sekalian dibandingkan ya. Kalau misalkan kita subset ini katakanlah 3 ya, hanya 3. Jumlahnya ada 8 begitu. Kalau kita menggunakan subset, saya kembali lagi. Ini saya stop dulu ya. Saya kembali lagi di file sebelumnya. Bahwa yang menjadi salah satu kelemahan dari base subset adalah tidak aplikabel secara komputasi, terutama jika P-nya sangat tinggi. Karena katakanlah jika kita memiliki P sama dengan 100, itu 2 pangkat 100. Otomatis kan kita harus menghitung R² sebanyak sejumlah kombinasi model yang memungkinkan ya, yang sejumlah 2 pangkat 100. Berapa 2 pangkat 100 itu lebih dari 1 juta, sudah 1 juta model begitu. Sedangkan jika kita menggunakan forward stepwise selection, tidak perlu kita berhenti berulang-ulang untuk membandingkan model. Cukup yang pertama adalah cukup kita hanya membandingkan setiap penambahan. Dan kita berhenti sewaktu-waktu. Artinya apa? Artinya jika ada penambahan satu variabel itu tidak meningkatkan suatu kriteria, katakanlah R², maka kita berhenti. Dari situ sudah menunjukkan bahwa ini jauh lebih efektif dibandingkan dengan base subset. Namun secara prinsip sebenarnya ya secara prinsip sama saja. Hanya yang membedakan adalah cara untuk mendapatkannya yang tadi. Kalau ini strateginya adalah ditambah satu terus begitu. Jadi kita untuk forward selection ini tidak perlu membandingkan semua model yang memungkinkan begitu. Kalau ini kan kita cukup hanya membandingkan 1, 2, 3, 4, 5 kan sudah ya. Setelah itu selesai begitu. Sedangkan ini kita harus sebelumnya kalau misalkan model sebelumnya kita harus membandingkan 8 model. Nah ini sekarang kita bicaranya tidak hanya berjumlah 3 variabel prediktornya, tapi 100 begitu, atau 200 atau 1000 begitu, yang jumlahnya sangat banyak, sehingga ini secara komputasi jauh lebih efisien. Apakah menjawab Pak Fahri kira-kira? Ya Pak, boleh meloncat gitu Pak, misalkan kita nyoba X1, terus kita langsung nyoba menggunakan X3, atau bervariatif kayak gitu, itu boleh enggak Pak, kalau untuk yang forward selection? Boleh Pak. Boleh, asalkan penambahannya satu-satu. Penambahan satu-satu itu maksudnya adalah awalnya kita hanya mempertimbangkan satu saja. Memilih antara X1, X2, atau X3, mana yang paling baik. Kemudian nambah satu lagi. Kalau mau nambah satu lagi itu yang mana yang mau ditambah, begitu. Jadi prinsipnya untuk forward selection ini selalu mulai dari 0, kemudian hanya mempertimbangkan satu prediktor saja, kemudian 2 prediktor, kemudian 3 prediktor, dan seterusnya. Sedangkan subset ini semua harus dihitung dulu, baru dibandingkan mana yang paling bagus begitu. Ada lagi Bapak Ibu yang lain atau Pak Fahri masih ada, silakan. Cukup Pak. Silakan. Nilai R² itu didapatkan dari software nanti ya Pak ya, dari program ya. Oke. Ya, kriteria itu nanti sebenarnya untuk forward selection dan subset selection ini juga sudah ada programnya. Tapi prinsipnya nanti untuk subset selection, base subset ini ketika nanti Anda gunakan katakanlah untuk P sama dengan 100 begitu ya jalan, tapi ya mungkin ya hitungannya mungkin jam atau mungkin bisa sampai hari gitu ya, dibandingkan dengan forward selection begitu. Untuk lamanya melakukan runningnya gitu. Pak izin bertanya. Silakan.
menyambung pertanyaannya Pak Fahri tadi, kalau misalnya prediktornya itu misalnya ada 10 nih, 1, 2, sampai 10. Nah, ketika kita memilih yang pertama misalnya memilih X1, terus nanti ditambahkan saya memilih langsung loncat ke X9, terus memilih ke X5 dan random kayak gitu. Apakah ada cara untuk bagaimana kita memilih prediktor itu atau bebas ya Pak ya? Berarti ini ke forward selection ya, Bu Dina? Ya, forward selection. Ya, jadi sebenarnya yang dimaksud loncat tadi itu enggak masalah, Bu, karena kan kita membandingkan kan, yang penting ditambah 1. Saya coba ilustrasikan di sini. Jadi contohnya step 1, kemudian step 2. Step 1 ini kan hanya Y head sama dengan beta 0 head saja. Kemudian kita ada X1 sampai X10 tadi ya. Nah, kita kan hitung satu-satu kontribusinya berapa. Ini kontribusinya 0,2. X2 kontribusinya 0,5. X3 kontribusinya 0,3. X9 kontribusinya 0,7 katakanlah. X10 kontribusinya 0,6. Otomatis kalau dari sini yang kontribusi paling besar kan X9 ya. Jadi X9 ini yang kita ambil memang. Oh, berarti kontribusi semuanya dihitung dulu gitu ya, Pak ya? Betul, betul. Oh, ya. Baru diambil yang terbesar gitu ya? Betul. Oke, Pak. Setelah itu yang ketiga, step ketiga baru dari yang tersisa ini, dari X1 yang tersisa kan ini. Kalau mau kita tambahkan lagi, itu menambah kontribusi lagi nggak terhadap modelnya. Kalau nambah kontribusi lagi ya kita tambahkan lagi. Jadi ya X9 plus X berapa gitu. Dan itu terserah mau X1, X2, X3 atau X10 dan seterusnya nggak masalah. Oh, kalau yang langkah 3 ini kombinasi setelah kita mendapatkan nilai terbesarnya gitu ya, Pak? Betul. Jadi X9 ini di-keep di awal, kemudian ditambah mana lagi. Oh, iya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Prinsipnya begitu, Bapak Ibu. Kemudian ditambah lagi. Step keempat juga begitu lagi, sama. Intinya nambah 1 terus ya. Jadi katakanlah yang terpilih di sini adalah X4, jadi ya X9 tambah X4. Ini di-keep dulu. Terus mau nambah mana lagi, begitu. Nah, nambah mana lagi ini adalah yang memberikan kontribusi terhadap kebaikan model, ya R2 tadi katakanlah. Namun, jika penambahannya ini tidak menambah R2, berarti ya berhenti sampai di sini. Inilah model yang kita gunakan. Nah, oleh karena itu, ini menjadi efisien karena kita tidak perlu menambah terus ya. Artinya bisa jadi hanya dengan 2 prediktor saja kita sudah berhenti, begitu. Nah, jika Bapak Ibu, saya ulangi lagi, jika Bapak Ibu bandingkan dengan base subset itu Bapak Ibu harus menghitung semua ini loh. Kalau misalkan hanya dengan 1 prediktor dihitung R2-nya, dengan 2 prediktor dihitung R2-nya semuanya, dengan 3 prediktor dihitung R2 semuanya, dihitung semuanya kemudian baru dibandingkan gitu. Nah, sedangkan ini kan tidak perlu sampai semuanya, hanya cukup sampai didapatkan yang paling kecil yang memungkinkan dengan hasil yang paling maksimum dari sisi R2. Cukup Bapak Ibu? Pak Didin. Silakan. Halo. Ya, silakan. Dengan variabel yang banyak, gimana kalau ternyata kita kurang beruntung gitu Pak? Jadi kita dapat series of variables yang dia itu tidak menambah secara signifikan nilai R² atau menurunkan RSS. Padahal masih ada variabel lain yang mungkin tersembunyi di belakang. Jadi kita stop duluan sebelum kita menemukan maksimum global gitu. Tersembunyi di belakang itu maksudnya bagaimana Pak Munjin? Jadi karena kita kan menambahkannya secara berurutan nih. Jadi dan kita bebas melakukan penambahan itu dari variabel yang mana saja. Yang dimaksud jadi misalkan setelah 10 variabel kita punya 100 variabel, baik ke 20 itu ternyata tidak menambahkan signifikansi gitu. Sementara di variabel ke-50 mungkin nanti sebenarnya ada yang tersembunyi yang meningkatkan R² gitu Pak. Oke. Agak putus tapi mudah-mudahan bisa mencerna memahami pertanyaannya. Jadi prinsipnya Pak Munjin, setiap penambahan 1 variabel itu dihitung semuanya dulu. Jadi tidak mungkin ketika kita menambah, mudah-mudahan ini yang dimaksudkan ya.
Jadi katakanlah ini tadi, yang pertama adalah kita menghitung dulu, kan awalnya Y head sama dengan beta 0 head begini ya. Kemudian yang kedua, kita bandingkan dulu dari X1 sampai X, katakanlah 100 tadi, kita hitung semuanya satu-satu. Jadi pasti semuanya kontribusinya dihitung untuk setiap penambahan satu variabel. Nah, yang paling tinggi, katakanlah yang paling tinggi ini yang di tengah begitu. Yang paling tinggi adalah X73 katakanlah. Ya ini yang kita masukkan dalam model. Kemudian yang ketiga baru ditambah satu lagi. Berarti ya X73 ditambah berapa kombinasi. Dan ini semuanya dihitung satu-satu dulu. Yang dimaksud kira-kira apakah begitu Pak Munjin? Nah, setelah ditambahkan satu-satu ini baru nanti kita dapatkan mana yang memberikan kontribusi. Jadi otomatis kalau misalkan tadi problemnya adalah kita berhenti sampai 73 dan tidak menghitung yang sisanya ini, itu tidak, karena kita hitung. Setiap penambahan satu variabel itu selalu kita hitung kriterianya, R-square-nya katakanlah ya, jika kita berpedoman pada R-square. Jadi otomatis nanti jika kita menggunakan dua prediktor, otomatis itu adalah dua prediktor terbaik dibandingkan dengan dua prediktor manapun, begitu. Karena sudah dibandingkan semuanya. Hanya saja memang untuk forward selection ini tidak dibandingkan semua kombinasi yang memungkinkan. Artinya setelah dua, di sini sudah cukup begitu ya, maka tidak mempertimbangkan model dengan 3 prediktor, dengan 4 prediktor, sampai dengan 100 prediktor begitu. Karena apa? Karena hanya dengan 2 prediktor, kemudian ketika kita maju ke 3 prediktor, ternyata penambahan satu prediktor untuk model 3 prediktor ini ya, dengan ditambah satu itu tidak, dengan ditambah satu untuk kombinasi semua yang memungkinkan itu tidak menambah R-square-nya, sehingga otomatis kita berhenti di sini, katakanlah begitu. Kira-kira menjawab Pak Munjin? Oh mungkin terputus ya sepertinya tadi karena agak putus. Nah ini saya lihat juga sudah. Ini baru kembali lagi. Oke, Pak Munjin sudah menjawab kira-kira? Ya, tadi sempat terputus Pak, tapi sudah terjawab. Oke, ya, baik. Terima kasih. Yang lain, Bapak Ibu sudah cukup? Oke, prinsipnya seperti itu Bapak Ibu ya, perbedaan antara forward selection dan juga base subset. Dan ini menjadi salah satu keunggulan forward selection mengapa lebih diminati untuk jumlah prediktor yang tinggi karena memiliki computational advantage yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan base subset, terutama untuk P yang besar ya. Namun ini menjadi pertanyaan penting bahwa ketika kita menggunakan ini mungkin juga akan berhubungan dengan yang ditanyakan oleh Pak Munjin tadi, bahwa ketika kita menggunakan forward stepwise selection atau forward selection, tidak ada jaminan bahwa yang kita ambil itu adalah yang terbaik dibandingkan semua model yang memungkinkan. Karena apa? Karena itu tadi, karena kita berhenti tadi ya. Karena kita berhenti jika dibandingkan dengan base subset, kalau base subset kan jelas, kita memang mempertimbangkan semua kemungkinan model yang memungkinkan begitu. Kemudian kita bandingkan semuanya secara menyeluruh sehingga kita dapat model terbaik. Sedangkan untuk stepwise kita nambah satu begitu. Pada suatu step bisa jadi ketika dari 2 prediktor menjadi 3 prediktor dianggap bahwa prediktor ketiga tidak memberikan kontribusi yang signifikan sehingga berhenti di 2. Padahal yang optimum adalah 4 katakanlah. Bisa jadi seperti itu. Sehingga tidak ada garansi bahwa untuk forward selection itu memilih model dengan katakanlah kriteria R-square yang paling tinggi dibandingkan dengan base subset. Namun cost yang ditampilkan atau yang dibayangkan atau yang cost yang
dikeluarkan begitu tidak jauh berbeda begitu. Jadi walaupun misalnya forward selection ini bisa jadi tidak memilih model yang benar-benar terbaik dari hal secara global begitu, namun jika dibandingkan dengan hasil optimal dari best subset, perbedaannya tidak akan terlalu tinggi, walaupun ada memang perbedaannya. Jadi ini adalah trade-off antara kita mau memilih yang mana, antara komputasi lama gitu, tapi bisa mendapatkan hasil yang paling optimal, atau bisa jadi itu adalah suatu bukan global optimal ya, atau tapi lokal begitu, optimal lokal, namun memberikan dampak secara komputasi lebih cepat begitu. Jadi tergantung dari case-nya. Tapi yang lebih banyak yang digunakan adalah forward dibandingkan dengan best subset. Ini contohnya misalnya dengan data yang sama, yakni credit card, begitu kita bandingkan antara best subset dengan forward stepwise. Jika hanya memilih satu variabel saja sama menggunakan variabel rating, kemudian untuk 2 variabel juga sama, 3 variabel memilih 3 variabel juga sama. Berbeda ketika menggunakan 4 variabel. Untuk best subset yang dipilih adalah cards, income, student, and limit, sedangkan untuk forward stepwise atau forward selection dipilih adalah rating, income, student, and limit. Yang ininya berbeda ya. Untuk forward memilih rating, untuk best subset memilih cards. Gitu. Sehingga ini bisa jadi memang terjadi seperti itu. Nah, untuk backward selection, kalau tadi ada forward elimination, ya forward selection, kemudian ada backward selection. Kalau backward selection ini prinsipnya mirip seperti forward, satu-satu ya. Kalau misalkan forward itu memilih satu-satu mulai dari 0, kalau backward memulai dari model dengan P predictor. Jadi semua diambil, kemudian dikeluarkan satu persatu. Sedemikian hingga mendapatkan yang optimum tadi. Prinsipnya sama. Jadi awalnya kita gunakan full model, kemudian dari full model dikurangi 1, kurangi 2, dikurangi 3, dan seterusnya. Kita lihat dengan suatu kriteria tertentu, dengan R-square, katakanlah mana yang paling tinggi kontribusinya atau yang paling rendah kontribusinya sehingga itu dikeluarkan, katakanlah begitu ya. Seterusnya sampai mendapatkan R-square yang paling optimum. Secara prinsip backward ini sama performanya dengan forward ya, tidak ada garansi untuk mendapatkan model yang paling baik dengan kriteria atau dengan alasan yang sama, namun dari sisi komputasi jauh lebih efisien dibandingkan dengan best subset selection. Nah, ini ada beberapa hal atau kriteria yang bisa dipertimbangkan ya selain RSS dan R-square, karena memang ada beberapa kendala begitu atau beberapa kritik ketika menggunakan RSS dan R-square gitu. Salah satunya adalah saya tunjukkan bahwa R-square ini cirinya adalah setiap penambahan atau semakin banyak inputnya, R-square-nya itu pasti semakin tinggi begitu. Sehingga ini menjadi suatu hal yang menjadi kritik bahwa R-square bisa jadi bukan suatu kriteria optimal yang digunakan untuk membandingkan model. Sehingga beberapa kriteria yang bisa digunakan adalah misalnya CP-MELOS, AIC, BIC, Adjusted R-square. Namun secara detail ini bagaimana menunjukkannya nanti bisa didetailkan pada pertemuan dengan Pak Hari, atau jika Bapak Ibu tertarik ya dengan topik tesis semacam ini nanti bisa didiskusikan dengan saya atau beberapa dengan dosen yang lain dengan expertise yang di bagian ini gitu. Beberapa kriteria nanti juga akan saya berikan untuk bahan bacaan Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan itu dari sisi best subset ya. Kita masih berada pada shrinkage method dan juga dimension reduction. Untuk shrinkage method, jadi secara prinsip masih sama, yakni kita memilih subset ya untuk mendapatkan bagian yang paling optimum bagaimana caranya mendapatkan model dengan kompleksitas yang rendah namun akurasi yang tinggi, katakanlah begitu. Nah, kalau tadi best subset cirinya adalah intinya adalah kita mengambil sebagian, kemudian sebagian yang terpilih itu dimodelkan dengan least square begitu ya. Dan membandingkannya dengan kriteria AIC, dengan kriteria R-square, katakanlah dengan RSS,
atau CP-melos gitu. Nah, sedangkan untuk shrinkage method alternatifnya adalah dengan menambahkan sebuah constraint atau regularisasi dari koefisien estimate ketika kita meminimumkan RSS-nya. Agak ini ya, agak teknikal, nanti saya tunjukkan bagaimana bekerjanya. Jadi cara bekerjanya seperti ini. Ini katakanlah RSS ya yang kita diskusikan pekan lalu, yakni kita mencoba untuk meminimumkan kuadrat antara nilai aktual dan nilai prediksinya begitu. Kemudian kita dapatkan mana yang nilai minimum, itulah beta 0 dan beta 1 yang berkontribusi paling baik terhadap meminimumkan RSS. RSS ini errornya begitu ya, atau residual yang dikuadratkan. Nah, untuk metode shrinkage yang pertama adalah ridge regression. Jadi ridge regression ini prinsipnya adalah tidak hanya meminimumkan RSS, tapi meminimumkan RSS ditambah dengan sesuatu. Nah, ditambah dengan sesuatu inilah prinsip dari shrinkage method. Ya, sesuatu ini tidak saya detailkan. Yang jelas ini adalah ada bagian tuning parameter ditambah dengan penalti begitu. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah dengan membuat tidak hanya RSS-nya yang paling minimum, tapi RSS ditambah penaltinya yang paling minimum. Di mana lambda ini menyatakan sebuah tuning parameter yang mengontrol antara bias dan juga variance. Di mana semakin besar, jika Bapak Ibu perhatikan, jika semakin besar lambdanya, maka bagian ini akan mendominasi. Sehingga jika bagian ini mendominasi, nanti maka akan banyak sekali nilai beta, baik itu beta 0 maupun beta C, ya, beta 1, beta 2, beta 3, sampai beta P, yang nilainya akan mendekati 0. Jadi prinsip dari shrinkage method ini adalah melakukan shrinkage ya, artinya menyusutkan beberapa beta, nilai beta akan mendekati 0 begitu. Atau membuat beberapa beta menjadi sama dengan 0. Kalau misalkan betanya sama dengan 0 berarti kan tidak signifikan ya Bapak Ibu ya. Katakanlah kita memiliki hasil koefisien dari balance itu 0 begitu. Otomatis kan peningkatan balance atau penurunan balance tidak akan berguna atau tidak akan berdampak terhadap perubahan perilaku seorang customer melakukan default atau tidak default begitu. Itu definisinya jika koefisiennya sama dengan 0 begitu. Nah, tujuan dari shrinkage ini adalah membuat beberapa nilai betanya menjadi sama dengan 0. Nah, sekarang jika nilai lambdanya sama dengan 0, otomatis ini tidak berfungsi ya, karena 0 dikalikan sesuatu sama dengan 0. Jadi jika lambdanya sama dengan 0, nilainya akan sama persis seperti least square atau model dengan full P predictor. Gitu. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Jika diperhatikan ya, kalau grafik kita lihat di sini saja, standardized coefficient ini besarnya koefisiennya. Jadi ada yang sampai minus 300, koefisien tadi ya, ada yang 0,0 tadi, signifikan atau tidak. Jadi nilainya ada yang minus 300 sampai 400, tergantung dari jenis prediktornya. Kemudian dimodelkan atau digambarkan sebagai fungsi lambda. Jika Bapak Ibu pertimbangkan atau perlihat di sini, jika lambda semakin besar, maka semakin banyak nilai koefisien yang cenderung mendekati 0 di sini ya. Di sini sangat mendekati 0 di sini. Untuk lambda yang sangat besar. Jika lambda yang sangat kecil, lambda itu nilainya tidak ada yang negatif ya, dari 0 sampai tak hingga. Jadi ketika nilainya semakin kecil, maka nilai koefisiennya menjadi semakin besar. Oleh karena itu disebut shrinkage method ini adalah sebagai metode penalti ya, karena semakin besar lambdanya, penaltinya semakin tinggi, semakin banyak koefisien yang mendekati 0. Ini Nah, ini mengapa ridge regression dalam hal ini sebagai salah satu metode shrinkage lebih baik dibandingkan dengan least square.
Karena jika Bapak Ibu pertimbangkan, perlihatkan di sini ya, yang kita lihat itu selalu mean square error yang paling kecil begitu ya. Mean square error itu adalah gabungan antara bias dan juga variance. Variance itu menyatakan seberapa akurat prediksi kita, sedangkan bias itu seberapa betul mendekati nilai sebenarnya begitu. Jadi kalau variance itu bisa jadi begini ya. Bisa jadi nilainya itu tepat tapi variasinya tinggi. Bisa jadi nilainya itu tidak tepat tapi variasinya rendah begitu. Dan yang kita ambil, yang kita cari di sini adalah bias yang sekecil mungkin dan variance yang sekecil mungkin gitu. Kenyataannya adalah jika kita memodelkan terlalu banyak jumlah prediktornya, katakanlah di sini ada 45 begitu. Jika kita gunakan semua 45 prediktor, biasnya kecil, ini kita suka. Tapi variance-nya pasti tinggi. Berkebalikan, jika kita gunakan satu prediktor, itu variance-nya pasti kecil, tapi biasnya rendah, begitu. Sehingga kita mencoba untuk mencari bias variance trade-off ya. Yang paling imbang itu yang mana? Yang menghasilkan biasnya tidak terlalu tinggi, variasinya juga tidak terlalu tinggi. Sehingga kita pilih mean square error yang paling kecil. Karena mean square error ini di dalamnya terkandung bias dan juga variance. Begitu. Oke, nah ini contohnya ketika kita menggunakan ridge regression ya dengan nilai lambda yang berbeda, mulai dari 1 kali 10 pangkat min 1 berarti 0,1 sampai 1000, maka di sini kita lihat bahwa hitam ini menunjukkan bias ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan semakin besar lambdanya, maka biasnya semakin tinggi relatif ya. Jika semakin besar lambdanya, hijau ini menyatakan variance-nya relatif turun begitu. Nah, yang paling bagus adalah di pertemuan di sini ini ya, yang menyatakan mean square error yang paling kecil begitu. Nah, ini untuk kasus ridge regression. Bagaimana jika dibandingkan dengan least square atau regresi linear dengan complete prediktor dengan P sejumlah 45, ya ini kita bandingkan saja ketika lambda sama dengan 0 begitu. Walaupun di sini tidak ada, mungkin ya di sekitar sini begitu ya. Kalau kita perhatikan di sini memang relatif kecil untuk biasnya, tapi variannya sangat tinggi dan mean square error-nya juga relatif tinggi di sini dibandingkan dengan ketika kita menggunakan ridge regression. Sehingga di sini kita bisa mengetahui bahwa metode shrinkage ini bisa memperbaiki sisi akurasi begitu ya. Kalau tadi problemnya adalah kompleksitas karena terlalu banyak prediktor. Kemudian yang kedua adalah akurasi rendah dengan variance yang terlalu tinggi. Yang ketiga adalah multikolinearitas. Dan untuk ridge regression ini bisa mengatasi dari sisi variasi yang tinggi, dikecilkan ya, di sini dikecilkan dan didapatkan mean square error yang kecil. Kemudian dari sisi multikolinearity juga bisa diperbaiki. Namun yang kurang dari ridge regression adalah kompleksitas, karena ridge regression tidak bisa membuat koefisiennya menjadi 0 persis. Walaupun di sini ada yang semakin besar lambda, nilai koefisiennya mendekati 0, tapi tidak bisa persis sama dengan eksak 0 begitu. Hanya 0,000 atau 0,0 sekian begitu. Sehingga untuk problem yang pertama dari sisi model complexity belum bisa dijawab oleh ridge regression. Sehingga yang menjadi koreksi adalah kita bisa menggunakan lasso ya. Lasso yang membedakan adalah penaltinya. Kalau ridge regression itu betanya adalah square, kalau lasso menggunakan absolute di sini ya. Prinsipnya sama, kita meminimumkan residual sum of square ditambah dengan suatu penalisasi begitu, di mana lambda ini semakin tinggi berarti semakin banyak penaltinya, semakin banyak nilai beta yang sama dengan 0. Atau kita sebut model ini sebagai model sparse. Dan fungsi dari lasso ini hampir sama dengan subset, dengan forward, dengan backward ya, karena perform variable selection, yakni memilih sebagian set yang berpengaruh signifikan sekaligus mengurangi reduce variance, sekaligus memperbaiki prediksi begitu. Sedangkan untuk base subset tidak ada jaminan bahwa dari sisi akurasinya itu juga diperbaiki secara optimum begitu. Karena yang dibandingkan adalah dari sisi
R square-nya. Ini contoh ya untuk lasso, ada yang ketika lambdanya cukup besar, maka ada beberapa variabel yang dibuat 0 ya, yang awalnya katakanlah ini minus 300-an begitu, ketika lambdanya diperbesar, maka nilainya menjadi 0, sehingga ini dianggap tidak signifikan terhadap model untuk suatu lambda tertentu, dan begitu pula untuk beberapa variabel prediktor yang lain. Ini perbandingannya, jika kita bandingkan lasso dengan ridge, mana yang lebih baik, begitu ya. Secara umum sebenarnya nanti bisa dicek Bapak Ibu, jadi ini untuk data simulasi, begitu, kita lihat di sini ya, bahwa untuk solid yang tidak putus-putus, ini adalah lasso, sedangkan yang putus-putus atau dash, ini yang ridge ya. Karena yang diambil adalah mean square error di bagian Y, maka kita ambil yang lebih kecil. Di mana untuk kasus data ini yang lebih baik adalah ridge, karena mean square error-nya ini relatif lebih kecil, ridge ya, yang putus-putus dibandingkan dengan lasso. Namun untuk kasus yang lain, jika diperhatikan di sini, yang warna pink ini ya, mean square error, ini lebih tinggi ridge dibandingkan dengan lasso, sehingga yang lebih bagus adalah yang lasso. Jadi dari dua hal tersebut menunjukkan bahwa ridge dan lasso tidak bisa diperlakukan secara general bahwa lasso lebih baik dari ridge maupun ridge lebih baik dari lasso. Jadi tergantung dari kasusnya. Ada suatu kasus di mana ridge lebih baik, ada suatu kasus lasso lebih baik. Namun jika kita berada pada suatu kasus dengan jumlah prediktor yang sangat banyak dan mencoba untuk meningkatkan akurasi, secara umum lasso biasanya lebih bagus ya, karena mampu untuk membuat atau memilih beberapa subset saja. Ini cara untuk memilih lambdanya dengan menggunakan cross validation. Ini kita alihkan juga. Kemudian dimension reduction. Ini mungkin karena waktu kita juga agak lewat. Jadi untuk dimension reduction ini secara prinsip adalah dengan membuat suatu kombinasi linear atau membuat projection. Jadi prinsipnya begini, katakanlah kita memiliki P prediktor tadi ya, kemudian dari P prediktor tersebut kita buat M kombinasi linear, di mana jumlah M-nya ini lebih kecil dibandingkan jumlah P. Caranya bagaimana? Caranya dibuat seperti ini. Jadi C ini menyatakan suatu koefisien atau konstanta begitu. Kemudian XJ ini adalah variabel prediktor yang lama. Ya, di mana ZM ini adalah yang pertama kita mencoba untuk mengkombinasikan antara ini ZJ dari 1 sampai P ini tidak harus semua ya. Bisa jadi kalau misalkan salah satunya katakanlah theta M0 berarti ya X pada saat J sama dengan berapa itu sama dengan 0 begitu. Jadi kita bisa jadi, katakanlah tadi, jika kita memiliki balance, kemudian income, student, begitu, ada 3, kita, ini karena cuma 3 ya, kita bisa buat, katakanlah, kombinasi linear antara prediktor 1 dan 2 menjadi 1. Kemudian yang kedua adalah 1 dan 3, begitu. Jadi kita memiliki 2 prediktor. Nah, itu prinsip dari dimension reduction. Ada beberapa yang bisa kita pertimbangkan, Bapak Ibu sekalian, di antaranya adalah principal component regression, yang kedua adalah partialist square ya, partialist square. Ini prinsipnya sama. Dan tujuan utama dari partialist square ini ada dimension reduction ya. Secara umum saja saya jelaskan bahwa tujuan utama dari dimension reduction adalah untuk mengatasi multicollinearity dan juga meningkatkan akurasi. Namun dari sisi model kompleksitas tidak bisa, karena dan interpretability juga tidak bisa. Karena mengapa? Karena prediktor yang dibentuk kan sudah menjadi baru, dan koefisien-koefisien yang sudah diestimasi otomatis tidak bisa diinterpretasikan berbeda dengan lasso, shrinkage, atau base subset, di mana kita masih utuh bermakna dari prediktor yang kita pilih. Artinya kalau yang kita pilih adalah student, berarti student itu berpengaruh signifikan dengan suatu koefisien tertentu begitu. Sedangkan untuk dimension reduction, katakanlah
yang terpilih adalah kombinasi antara student dan juga balance. Namun bagaimana interpretasinya, dampaknya tidak bisa diinterpretasikan dengan mudah, begitu ya. Kira-kira demikian Bapak Ibu sekilas terkait dengan bagaimana ide ya, sebelum nanti dilanjutkan ke depan pertemuan terutama setelah ETS, bagaimana mengatasi kasus-kasus yang sering terjadi untuk data dengan untuk big data gitu. Dari sisi interpretability karena kompleksnya model, dari sisi akurasi yang lemah karena variasi yang terlalu tinggi, atau dari sisi multicollinearity yakni hubungan atau interaksi antar variabel feature atau prediktor. Kita bisa menggunakan 3 cara ya, base subset, kemudian shrinkage method, yang ketiga adalah dimension reduction. Oke, silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan. Pak, mohon maaf, saya mau tanya Pak. Silakan. Tadi diulangi lagi secara singkat Pak, dimension reduction itu fungsinya untuk apa? Untuk mengatasi multicollinearity dan apa Pak tadi ya? Dan variasi yang terlalu tinggi. Oh ya, baik, makasih Pak. Sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu, silakan. Selamat. Ya, silakan. Untuk materinya bisa di-upload di Classroom biar bisa dibaca-baca lagi. Iya, insya Allah setelah ini saya upload Pak. Jadi memang kemarin belum saya lakukan sementara. Jadi nanti minta tolong ditagih ya jika belum diupload. Jadi yang saya janjikan adalah materi klasifikasi, regresi, kemudian 3 cara untuk tadi ya dimension reduction, kemudian base subset dan juga shrinkage. Kemudian buku Garrett itu juga akan saya upload. Nanti bisa dipertimbangkan lebih dalam jika tertarik terkait dengan topik ini. Ya, baik Pak, nanti saya reminder Pak ya. Lalu ya Pak. Ya Pak Raja, Pak Nofri nanti minta tolong untuk diingatkan. Iya, nanti saya reminder Pak. Baik. Terima kasih Pak. Ya, silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin disampaikan lagi. Mudah-mudahan untuk selanjutnya ada banyak sesi aplikasi ya, terutama nanti di pertemuan setelah ETS, bagaimana mengimplementasikan tadi ya beberapa yang sudah kita diskusikan ini. Karena ini tersedia semuanya di R tersedia terkait dengan hal ini. Silakan. Misi Pak, mau tanya Pak. Silakan. Pak, minggu depan itu berarti jadwalnya ETS Pak ya? Betul. Itu ujiannya seperti apa Pak ya? Ya, nanti kita diskusikan setelah ini. Apakah dari sisi materinya ada yang ingin ditanyakan? Siap. Setelah itu akan memang rencananya saya sampaikan. Oh, siap. Masih Pak. Sama-sama Pak Rifai. Ada lagi? Tidak ada Bapak Ibu ya. Jadi ini deg-degan semuanya ini menunggu ujiannya sebenarnya. Iya Pak. Jangan sulit-sulit Pak. Iya Pak. Tidak ada yang sulit. Jadi cuma nggak ngerti aja Pak masalahnya itu loh Pak. Jadi untuk pekan depan kita lakukan evaluasi tengah semester ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan yang pertama yang perlu diperhatikan adalah mungkin koneksi ya. Mudah-mudahan untuk pekan depan tidak ada masalah, karena ini setiap pertemuan kan memang selalu ada yang terkendala terkait dengan koneksi, ada yang masuk kemudian keluar dan seterusnya begitu. Untuk pekan depan bisa disiapkan sehingga selama ya sekitar mungkin 1 jam cukup ya untuk melakukan evaluasi, diusahakan koneksinya bagus, itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan materi. Jadi untuk materinya kita mulai dari R programming ya, seperti yang saya sampaikan beberapa pekan lalu. Jadi untuk evaluasi big data analytics, tipe-tipe dan juga deskriptif dan diagnostik sudah kita lakukan ya, dan sudah didiskusikan baik itu secara oral maupun secara tulisan. Kemudian untuk evaluasi tengah semester ini materinya mulai dari R programming. Jadi R programming dan juga predictive analytics, yakni regresi dan klasifikasi. Untuk evaluasinya secara detail ada dua hal ya. Jadi yang pertama untuk pekan depan nanti kita akan fokus untuk R programming. Jadi untuk R programming ini akan saya berikan sebuah set problem begitu. Katakanlah kemarin kan kita bagaimana cara untuk membuat sebuah program secara manual fungsi kita sendiri untuk menghitung min begitu atau minimal.
menghitung rata-rata begitu. Katakanlah begitu. Itu untuk R programming. Kemudian yang kedua, untuk predictive analytics ini saya sangka tidak akan bisa dilakukan dalam 1 hari atau 1 jam begitu. Jadi nanti akan saya berikan sebuah real case begitu ya, yang nanti akan Anda selesaikan selama mungkin saya berikan waktu 1 bulan. Jadi agak banyak sehingga nanti Anda 1 bulan itu bukan berarti nanti akan selesai dalam 1 minggu. Jadi 1 bulan itu harapannya bisa Anda maksimumkan, dan jika ada hal yang kurang dipahami begitu dari sisi teori maupun dari sisi aplikasi bisa ditanyakan kepada Pak Hari juga pada saat sesi ya, pada saat sesi kuliah, sehingga nanti Anda ada banyak sisi implementasi di situ. Dan bentuk evaluasinya untuk predictive analytics adalah tertulis ya. Jadi kalau kemarin lebih banyak kita evaluasi dari sisi oral, walaupun juga ada yang tertulis tapi tidak formal karena dari menggunakan PPT ya. Untuk predictive analytics nanti akan kita buat formal begitu. Jadi jangan khawatir yang kemarin meminta untuk membuat laporan kita realisasi di ITS ya. Apakah cukup jelas atau ada yang ingin disampaikan? Pak, untuk R programming-nya itu berarti dasar-dasar fiturnya itu ya Pak ya, kayak membuat min, menghitung min, terus apapun yang kemarin sudah dibahas itu ya Pak. Jadi bikin matriks kayak begitu-begitu Pak. Betul Pak Fahri. Jadi prinsipnya memang bagaimana kita bisa mentranslate ya suatu problem dalam suatu algoritma atau menjadi suatu algoritma begitu. Pak, mohon maaf Pak, untuk yang pertemuan yang sebelum-sebelumnya itu kalau nggak salah Bapak yang record nggih Pak. Ngapunten kalau misalnya ada record mungkin bisa di-upload Pak. Ya, sebenarnya untuk recordnya sudah saya upload ya di ITS Classroom kalau misalkan diperhatikan, kecuali pekan lalu itu tidak pertemuan lalu itu di-record oleh Mbak Ivena ya. Seingat saya kemarin dibantu Mbak Ivena, kemudian akan di-share melalui Google Drive atau media yang lain. Untuk pertemuan sebelumnya tidak kita record terkait dengan presentasi. Namun sebelumnya dari pertemuan saat kita cek sebentar ya, saya lihat di Classroom terlebih dahulu. Seingat saya kalau misalkan Bapak Ibu perhatikan dari recordingnya mestinya sudah ada ya di Classroom. Itu contohnya week 1 enggak kita rekam ya. Week 2 itu ada, week 3 ada, week 4 week 4 ini juga enggak ada sepertinya. Kemudian week 5 ini karena memang presentasi. Jadi yang terekam ini week 2 dan week 3. Namun sayangnya seperti yang saya sampaikan bahwa jika direkam melalui cloud, ini salah satu kelemahannya adalah hanya bertahan 4 hari. Jadi setelah 4 hari itu otomatis terdelete oleh cloud-nya. Kecuali sebelumnya sudah Anda download ya. Oleh karena itu sebenarnya sebelumnya sudah saya sarankan jika memungkinkan salah satu yang bisa merekam begitu, sehingga nanti lebih mudah untuk menyimpannya. Mungkin nanti bisa minta tolong dikoordinasikan dengan Pak Raja dengan ini ya. Mungkin ada teman-teman yang lain partisipasi yang sudah merekam, mendownload rekaman yang sudah saya upload di situ. Karena saya tidak yakin kalau misalkan Anda buka sekarang, bisa dicoba saja enggak apa-apa. Di Classroom itu week 2 itu, meeting 2 itu ada recordingnya, linknya. Week 3 itu juga ada, tapi saya agak sanksi kalau misalkan sekarang dicek begitu sepertinya sudah tidak bisa diakses untuk di-download sepertinya. Karena biasanya memang hanya bisa bertahan selama 4 hari. Untuk pertemuan hari ini segera ya, setelah ini akan saya share sehingga bisa ini saya stop recording, bisa langsung di-download.